Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita bersama-sama mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau meresponi dan tentunya kita mau bertanggung jawab atas respon kita. Kita mau melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita bersama-sama mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Pagi hari ini siapkan hatimu. Kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau meresponi dan tentunya kita mau bertanggung jawab atas respon kita. Kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiranmu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkanmu. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiranmu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkanmu. Yesus, kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Yesus, kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiranmu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkanmu. Satu hal yang selalu ku
setiap kami. Penuhkan kami Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, berada dekat dengan-Mu, kerinduan kami. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Oh, Yesus
bangsa. Yesus kaulah Tuhan, Yesuslah Tuhan, oh kaulah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita bersyukur, bersuka cita, kembali lagi kita memuji menyembah serta mendapat renungan melalui persekutuan di Per Every Morning. Dan pagi hari ini ada bersama dengan kita Ibu Rita Wahyu yang akan membagikan renungan. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Kami persilakan, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi ini yang kami mulai dengan menyapamu dan menyapa saudara-saudara kami seiman di sini. Tuhan, berbicaralah dan kami akan memulai hari ini dengan mendengarkan firman-Mu dan melaksanakan dan kami meresponinya. Beshem Ha'af, Pehaben, Peruah Kodes, Ha Elohim Echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Bahasan pagi ini diambil dari satu artikel yang saya tulis pada majalah Berkat untuk edisi khusus Paskah 2023 ini. Apakah hari raya Paskah itu? Bagi orang Yahudi, Paskah selalu terhubung dengan keluarnya bangsa Israel keluar dari Mesir, Exodus. Dimulai dari kisah 10 tulah, Exodus berlanjut kepada peristiwa pembelahan Laut Merah, momen di mana bangsa Israel dimerdekakan dari perbudakan di Mesir. Dan itu merupakan tipologi di Perjanjian Lama yang di Perjanjian Baru digenapi dengan kemerdekaan yang dilaksanakan oleh Yesus dengan kematiannya di kayu salib. Bagi orang Kristen, Paskah adalah saat di mana Tuhan Yesus wafat di kayu salib dan bangkit 3 hari, 3 malam setelah jasadnya masuk ke dalam perut bumi, dalam kuburan, sebagaimana sabda Tuhan Yesus sendiri yang tidak akan bisa dihapus di dalam Perjanjian Baru, yaitu dalam Matius 12 ayat 40. Bunyinya demikian. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Peristiwa besar manusia dimerdekakan dari kuasa dosa dan maut. Manusia dimungkinkan memperoleh kehidupan yang kekal oleh karena iman. Dan Tuhan Yesus bangkit tepat pada hari Minggu. Kesamaan dari peristiwa yang dicatat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah pencapaian kemerdekaan yang dilakukan oleh Allah bagi umatnya. Paskah atau Passover bahasa Ibraninya adalah Pesach. Kata Pesach berasal dari verba pasak yang artinya melewati. Kata pasak yang kedua bisa juga berarti memberikan kemerdekaan. Jadi kata Pesach selain berarti melewati, makna keduanya adalah freedom atau kemerdekaan. Sekarang kita mempelajari bagaimana kita memahami implikasi teologisnya. Allah yang bagaimanakah God of Passover itu? Apa yang dapat kita bicarakan ketika kita bicara tentang kemerdekaan? Salah satu bagian narasi Paskah yang paling kompleks dan sulit dan tampaknya kontradiktif
dan menggugah kita secara psikologis dan adalah pengerasan hati Fir'aun. Seperti yang dicatat dalam Keluaran 5 ayat 2, Keluaran 7 ayat 13 sampai 14, dan masih banyak di bagian-bagian kitab Keluaran yang lain. Lalu bagaimana kita dapat menjelaskan bahwa Allah yang melakukan pengerasan hati Fir'aun? Apakah Tuhan pada saat itu telah mengubah Fir'aun menjadi robot yang sudah diprogramkan? Apakah Allah telah mengambil kehendak bebas manusiawinya? Apakah Allah mengambil kemerdekaan Fir'aun itu? Tidak ada narasi Alkitabiah tentang Tuhan yang mengambil kehendak bebas seseorang yang harus dibaca secara harfiah. Sebaliknya, jika ada narasi yang sulit, seperti Allah mengeraskan hati Fir'aun, ini harus dipahami sebagai contoh di mana seorang individu menyebabkan pembatasan kebebasan sebagai akibat dari tindakannya sendiri. Manusia seperti Fir'aun dapat menciptakan bentuk perilaku kebiasaan yang dipraktekannya cukup lama dalam jangka waktu yang sangat lama dan kemudian menjadi kebiasaannya. Sehingga pada akhirnya Fir'aun itu sendirilah yang melenyapkan kemungkinan untuk perubahan. Tuhan tidak mengambil kehendak bebas Fir'aun untuk menentukan pilihannya sendiri. Watak atau perilaku Fir'aunlah yang tidak mau berubah. Itulah yang melakukannya. Sebaliknya, kepada orang-orang yang rela, Allah akan membimbing mereka dengan lemah lembut dan mengajari mereka ke dalam jalan Tuhan dan membawa mereka kembali kepada pertobatan. Selain itu, Allah menganugerahi mereka dengan kemampuan untuk belajar dan memahami. Seperti yang ditulis dalam Mazmur 25 ayat 8. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Tov veyashar Adonai, al-ken yure khata'im bader. Justru karena Allah telah menciptakan manusia dengan rasionalitas, maka manusia bisa menimbang untuk melakukan kebenaran dan melakukan perbuatan yang baik atau perbuatan sebaliknya. Bagi manusia yang memiliki rasa lapar untuk kebenaran, mereka dengan kehendak bebasnya dapat melakukan inisiatifnya sendiri untuk datang kepada kebenaran. Pada Tuhan membantu mereka yang haus akan kebenaran. Bantuan Tuhan dalam pengertian ini dibangun ke dalam hukum alam, dalam hal ini ke dalam esensi kodrat manusia. Tuhan telah mendesain alam semesta dan manusia di dalam memiliki kapasitas bawaan untuk bertindak dengan benar. Dan hati nurani ini ada di dalam diri manusia masing-masing. Terserah kita mau membuangnya atau kita mempergunakannya. Itulah arti kasih karunia Allah kepada manusia yang mengaruniakan hati nurani di dalam dirinya. Pengerasan hati Fir'aun jelas bukan contoh campur tangan Tuhan secara sewenang-wenang membuatnya demikian. Tuhan menciptakan manusia sedemikian rupa sehingga kita sendirilah yang menetapkan jalan hidup kita. Pilih menjadi baik, mulia, atau jahat. Kitalah yang menjadi terikat pada pilihan kita sendiri. Kitalah yang menentukan untuk melanjutkan jalan itu atau tidak. Jadi di sini Allah tidak mengeraskan hati Fir'aun dalam makna harfiahnya. Sebab itu sudah terjadi
oleh penolakan Fir'aun yang terus-menerus untuk membebaskan budak-budak Ibrani, sebab Fir'aun ini masih merasa memerlukan mereka untuk mengabdikan diri mereka pada Fir'aun. Bahwa Fir'aun sendirilah yang mau, bahwa dia adalah orang yang paling berkuasa di negeri itu. Dia, si Fir'aun itu tidak mau mengoreksi dari siapapun, termasuk koreksi dari Allah Israel. Untuk alasan ini, Fir'aun kemudian menjadi antitesis dari kebebasannya. Dia adalah perwujudan dari perbudakan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Nah, terhadap orang yang tidak berubah, terhadap orang yang tidak dapat berubah itu, puncaknya adalah tulah ke-10. Kematian anak-anak sulung di Mesir yang membuat Fir'aun berhenti dari kesewenang-wenangannya itu. Tapi bagi kita tampaknya narasi Alkitab itu masih menyulitkan kita. Bahkan kita bertanya, mengapa Tuhan menyerang anak-anak sulung di Mesir? Anak-anak yang tidak berdosa itu? Tulah ke-10 adalah tulah yang terakhir yang ditimpakan Allah kepada Mesir, yaitu kematian anak-anak sulung di Mesir. Nah, pertanyaannya, mengapa Tuhan menyerang anak sulung di Mesir? Bahkan sebelum Musa tiba di Mesir, memperingatkan Fir'aun tentang wabah, bukan tulah darah yang datang lebih dahulu, tetapi peringatan kepada tulah yang terakhir, yang terberat dari semuanya itu, yaitu pemukulan terhadap anak-anak sulung di Mesir. Tampaknya, ke-9 tulah sebelumnya sebenarnya adalah 9 cara Tuhan untuk menyampaikan suatu peringatan. Jika Mesir tidak mengizinkan orang-orang Israel pergi, maka anak-anak sulung di Mesir akan mati. Memang, membaca ayat-ayat di mana Tuhan memberitahu Musa untuk memperingatkan Fir'aun tentang wabah anak sulung, dan Anda akan melihat Tuhan jelas memberikan alasannya untuk itu. Jadi warning ini sudah berkali-kali diberikan kepada Fir'aun. Misalnya dalam Keluaran 4 ayat 22, saya bacakan. Maka engkau harus bicara kepada Fir'aun. Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku yang sulung. Ve'amarta el Par'oh, ko amar Adonai, beni, vehori Israel. Jadi di sini Tuhan menyatakan kepada Fir'aun bahwa Israel adalah putranya yang sulung. 23. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Fa'omar eleha shalach et beni, veya avdeni, patemaen leshalcho ine anochi horek et bincha behorecha. Jadi ada 10 tulah. 9 tulah pertama adalah tulah yang hanya diberikan sebagai warning sebelum betul-betul memberikan tulahnya yang terakhir. Tulah yang pertama, tulah air menjadi darah. Air sungai Nil berwarna merah, darah, ikan-ikan mati. Yang kedua, tulah kata. Yang ketiga, tulah nyamuk. Yang keempat, lalat pikat. Yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Yang keenam, tulah barah atau bisul. Yang ketujuh, hujan es bercampur api. Yang kedelapan, tulah belalang. Yang kesembilan, tulah gelap gulita. Dan Anda lihat, tulah 1, 2, 3, 9 ini tampaknya Fir'aun masih melihat,
Dukun-dukun di Israel bisa kok menangkisnya. Maka dia mengeraskan dan terus mengeraskan hatinya. Sampai pada akhirnya seperti warning yang diberikan oleh Allah melalui hambanya dalam Keluaran 4 ayat 22 sampai 23 bahwa Israel adalah anakku yang sulung. Kalau engkau tidak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Jadi itulah ancaman Tuhan kepada Mesir. Dengan kata lain, orang-orang Israel disebut anak sulung Tuhan. Keluaran 4 ayat 22. Jadi konsekuensi dari gagalnya membebaskan mereka akan mengakibatkan kehilangan anak-anak sulung di Mesir. Dan ini juga dialami oleh Fir'aun sendiri. Lebih lanjut seperti yang dijelaskan oleh Rabbi Shlomo ben Yishai, yaitu Rashi dalam komentarnya, sama seperti orang Mesir membuat anak sulung Tuhan menderita dan membunuh banyak anak-anak mereka, maka Tuhan menghukum. Ukuran untuk mengukur, yaitu apa? Anak sulung orang-orang Israel. Namun ketika kita benar-benar sampai pada peringatan sebelum wabah anak sulung, kita menemukan alasan yang lebih dalam. Ini bukan hanya tentang menghukum orang Mesir. Malapetaka itu dimaksudkan untuk menghancurkan dewa-dewa Mesir. Sehingga orang Mesir pun akan tahu bahwa Allah Israel adalah Allah dari segala ilah-ilah. Dan ada banyak sekali dalam bagian-bagian di Alkitab kita yang menyatakan bahwa Israel menjadi yang sulung dari semua bangsa. Misalnya dalam Bilangan 3 ayat 13. Sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir. Maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada Israel. Baik dari manusia maupun hewan. Semuanya itu kepunyaanku. Akulah Tuhan. Hili kol bechor beyom hachoti. Kol bechor be'eretz Mitzrayim. Ikadasti li kol bechor be'Israel. Me Adam ad behemah li yihyu. Ani Adonai. Jadi ingatlah bahwa ada banyak hal yang terjadi di Alkitab. Bahwa bencana tidak akan datang secara tiba-tiba. Allah selalu memberikan warning. Ketika warning itu diabaikan terus-menerus oleh manusia, pada saatnya akan tiba bahwa Tuhan akan mendatangkan bencana itu. Jadi ingat bagi kita semua, dosa yang tersimpan rapi, yang Anda sendiri tahu atau mungkin kelompok kecil Anda sendiri tahu dan kelompok kecil Anda itu ada di dalam kuasa Anda sehingga mereka tidak berani menegur Anda. Dan Anda sebenarnya sudah berkali-kali ditegur oleh Tuhan, hati-hati. Jika kita terus-menerus mengabaikannya, maka akan tiba masanya. Tuhan benar-benar akan melaksanakan tegurannya itu di dalam suatu hukuman. Seperti Fir'aun, bukankah kita sering terjebak di dalam keadaan bahwa kita sendirilah yang diperbudak oleh keinginan kita yang terus-menerus ingin mewujudkan apa saja yang kita maui. 2 minggu berturut-turut pada setiap hari Selasa di dalam renungan saya yang saya berikan di DEM ini, bicara mengenai Mazmur pasal 23. Suatu titik kerohanian tertinggi seperti Daud. Jika Tuhan gembalaku, aku tak perlu ingin. Dalam keadaan ini, kita tidak menjadi budak keinginan kita yang terus-menerus melayani keinginan kita. Jika DPL
Jika di PL itu ada Fir'aun yang menjadi budak dari keinginan dan pengertiannya sendiri, di Perjanjian Baru juga ada contoh yang lain dari sosok yang menjadi budak dari keinginannya dan pengertiannya sendiri. Contohnya adalah Yudas Iskariot, adalah contoh orang yang membelenggu dirinya pada pengertiannya sendiri. Tuhan tidak menentukan Yudas Iskariot sebagai tokoh yang akan mengkhianati Yesus Kristus. Harga 30 keping perak adalah pilihan Yudas Iskariot sendiri ketika ia berspekulasi menjual gurunya agar dia ditangkap. Yudas Iskariot telah menyaksikan sendiri gurunya sangat berkuasa, menyembuhkan orang sakit, berjalan di atas air, mengadakan makanan dan memberi 5.000 orang makan, membangkitkan orang mati. Maka Yudas Iskariot ingin Tuhan Yesus terus-menerus bermukjizat. Yudas Iskariot ingin menjadi bagian elit murid Yesus yang berkuasa mengusir penjajahan Romawi. Penjualan seharga 30 keping perak agar gurunya ditangkap. Dengan jalan ini Yudas Iskariot berharap dengan cara itu akan menjadi satu trigger bagi gurunya untuk menunjukkan kuasanya. Dan ia akan segera mengusir penjajahan Romawi di tanah Israel. Tapi apa yang terjadi? Yudas Iskariot kemudian menyesal dan kecewa bahwa ternyata gurunya itu terlihat tidak berdaya. Bahkan menghadapi hukuman mati dengan cara disalib. Ketika Yudas Iskariot memilih mengungkapkan rasa sesal dan kecewanya itu dengan cara mati gantung diri, itu adalah kehendaknya sendiri. Seperti yang dicatat dalam Matius 27 ayat 3-8. Tuhan tidak menetapkan Yudas Iskariot celaka, reprobasi. Yudas Iskariot sepenuhnya melakukan karena free will-nya sendiri. Yudas Iskariot, pengkhianatan Yudas Iskariot tidak menyebabkan Yesus dihukum mati. Yudas juga tidak menginginkan Yesus mati gara-gara dia. Ciuman Yudas tidak menyebabkan kematian. Kisah Yudas hanya kisah sampiran, bukan penentu. Jadi di sini Yudas Iskariot bukan pahlawan bagi penebusan dosa. Dia hanya memberikan jalan bagi Yesus untuk ditangkap itu saja. Tetapi penghukuman mati ada di dalam sidang Sanhedrin yang dipimpin oleh Kayafas ketika dia merobekkan pakaiannya itu. Makna Paskah yang tidak kalah penting adalah penebusan. Penebusan bukanlah suatu yang akan terjadi di masa datang, tetapi hal yang sudah terjadi. Penebusan itulah yang menyebabkan kemerdekaan. Penebusan adalah pertumbuhan setiap orang menjadi manusia seutuhnya. Seseorang yang sudah tidak terbelenggu lagi oleh keinginan-keinginannya. Dia orang yang tidak lagi menjadi budak bagi keinginan-keinginannya. Seorang yang merdeka adalah seorang yang mensyukuri semua apa yang dipunyainya, bakatnya, dan melaksanakannya di dalam karya. Penebusan bukanlah konstruksi filosofis atau teologis yang abstrak, tetapi penyesuaian jiwa manusia yang membantu kita untuk lebih mencintai dan menjadi manusia yang lebih peka. Ini menciptakan pola pemenuhan diri yang bermakna. Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia adalah Sang Kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Dengan mengenal Sang Kebenaran itu, maka
maka sang kebenaran itu akan memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 32. Makna Pesak yang pertama adalah melewati. Makna yang kedua adalah freedom atau kemerdekaan. Dalam letterisme filsafat Yahudi, kata Pesach merupakan gabungan dari dua kata, yaitu pe dan siak. Pe itu mulut dan siak itu artinya bercerita. Seorang yang merdeka, dia memiliki kebebasan untuk bicara. Filosofi ini mengajarkan bahwa di dalam setiap penjajahan terjadi di mana setiap mulut terkunci. Sebaliknya, di dalam kemerdekaan sejati tercermin pula kebebasan setiap mulut untuk bicara. Di dalam letterisme filsafat Yahudi, perbudakan yang kejam, keadaan terjajah, atau forced labor, oppressive work, kerja paksa karena perbudakan, bisa diungkapkan dengan kata perek. Kata itu dapat dipenggal menjadi dua bagian, pe dan rak. Pe artinya mulut, rak artinya soft, lemah, lunglai. Sehingga keadaan perek, keadaan yang terjajah, adalah ketika mulut kita menjadi lunglai, tak mampu bicara. Jadi slavery adalah inability to speak physically maupun mentally. Jadi walaupun dia seorang yang dewasa, tapi mulutnya seperti bayi yang nggak bisa berbicara. Tetapi sebaliknya, pesak, siak adalah ability to speak. Freedom is ability to speak physically and mentally. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus adalah menjadikan semua bangsa murid-muridnya. Matius 28 ayat 19-20. Pencapaian pelaksanaannya tidak bisa tidak. Setiap mulut kita yang telah dimerdekakan itu diberinya kuasa untuk mengabarkan berita keselamatan dari Allah. Maka kita harus melaksanakan pesak ini. Pe yang siap. Mulut yang mengabarkan. Jadi, mari menyampaikan berita sukacita ini kepada dunia. Bahwa Allah telah memerdekakan kita dari belenggu dosa dan memberikan kita keselamatan. Paskah dalam sejarah bangsa Israel di dalam perjanjian lama, maupun Paskah dalam keimanan Kristiani dalam perjanjian baru, dimaksudkan untuk merayakan dan mempertahankan kerinduan kita yang mendalam akan kemerdekaan dan terus-menerus memberitakannya dengan mulut-mulut kita. Paskah adalah hari raya yang menanamkan keyakinan bahwa manusia akan mampu penindasan, bahwa kemerdekaan dari Allah akan berkuasa di seluruh dunia. Keyakinan iman terhadap tirani pada akhirnya dapat ditaklukkan oleh kuasa kasih. Inilah makna penting Paskah yang perlu kita terus-menerus beritakan kepada segala bangsa, setiap orang yang kita temui yang belum mengenal Tuhan Yesus. Paskah adalah kemerdekaan sejati. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau mengaruniakan kami kepada kemerdekaan dari perbudakan. Sesuai dengan kata pesak itu Tuhan, yang siap, mulut yang mengabarkan. Biarlah Tuhan mulut-mulut kami selalu memberitakan keajaiban dari Engkau. Kasih-Mu yang besar. Kiranya semua orang mengenal akan kasih yang Engkau berikan kepada kami melalui mulut-mulut hamba-Mu, anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Beshem ha'af, ve'haben, ve'ruach hakodes, ha'elohim echad.
Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Ibu Rita yang sudah menyampaikan renungan yang memberkati kita semua pada pagi hari ini. Kami ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk seluruh Sobat Sema, Bapak Ibu Saudara hamba-hamba Tuhan menyaksikan melalui media Zoom. Shalom, di sini ada Pak Siswo, lalu ada Pak Hilda ya. Pak Hilda, kemudian ada Ibu Stella, lalu ada Bapak Budi ya, kemudian ada Ibu Putri juga. Selamat pagi untuk Pak Sulaiman, Pak Yahya, Pak Jayadi, lalu ada Ibu Mike, juga Pak Indria Guntarayana, Ibu Nur, ada Ibu Marcelin juga ya. Selamat pagi untuk kita semua Bapak Ibu Saudara. Lalu selamat pagi untuk seluruh jemaat Tuhan dan CNC Family yang menyaksikan melalui Facebook ataupun YouTube. Selamat pagi untuk Pak Santo. Lalu selamat pagi untuk Pak Leo Kesek dan Ibu, Pak Setio, Pak Leonard Jason, kemudian ada Bapak Pendeta Beni Siwarjaya sekeluarga juga, Bapak Arif dan Ibu, kemudian Pak Pendeta Ruli Simorangkir, Pak Suranta dan Ibu sekeluarga. Juga setiap ini ada pemberita damai juga. Ya, setiap Bapak Ibu Saudara yang biasa ikut menyaksikan, namun mohon maaf tidak terlihat di sini. Setiap kita adalah orang-orang dikasih Tuhan. Mari kita tutup di pada firman yang pada pagi hari ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Tuhan Yesus, tinggal beberapa hari lagi kami akan mengingat kembali, merayakan kembali kematian-Mu. Dan melalui renungan pada pagi hari ini, kami percaya Tuhan, di balik kematian-Mu ada kemerdekaan, kemenangan yang sesungguhnya. Biar kami terus memberitakan karya keselamatan yang sudah Kau kerjakan 2000 tahun lalu Tuhan, kepada sebanyak-banyak orang untuk mendengarkan kabar sukacita, kabar kemenangan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terlebih juga kami tidak menyia-nyiakan pengorbanan berkayu salib, kematian-Mu. Kami sebagai orang merdeka, kami hidup di dalam apa yang menjadi kehendak dan keinginan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Rita yang sudah Engkau pakai menyampaikan renungan pada pagi hari ini.
Biarlah Tuhan Yesus memberkati, menyertai senantiasa hamba-Mu ini dimanapun berada, baik dalam kehidupan secara pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, melalui seluruh kehidupannya. Biar nama Tuhan saja dimuliakan. Terima kasih untuk hari yang baru, hari yang luar biasa yang Kau sediakan bagi kami. Kami ingin menjalani hari ini bersama dengan-Mu. Tidak ada hal yang perlu kami takutkan dan khawatirkan, sebab kami melangkah bersama Allah Immanuel, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang menyertai kami sampai pada kesudahannya. Apapun yang menjadi bidang profesi, pekerjaan, pelayanan kami, bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami percaya sepanjang hari ini hidup kami semakin takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran dan kasih-Mu. Sebelum kami berpisah, biar Engkau memberkati kami semua. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Wajahnya menyinari kita dengan kasih karunia. Tangannya yang kuat menuntun, menyertai kemanapun kita pergi. Sehingga apa yang kita kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Nama Yesus Tuhan dimuliakan. Kekasih Tuhan, anak Bapa yang dikasihi, murid Kristus yang sejati. Terimalah berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemputmu. Percaya hidup semakin serupa seperti Kristus, bertanggung jawab hidup, merindukan langit baru, bumi baru. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, siap jadi berkat bersama kita, katakan amin. Terima kasih Bu Rita, terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, shalom.